Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, bahwa kita pada pagi hari dapat kembali beribadah di semua kasih anugerahnya Tuhan, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita lebih lanjut untuk bersuka cita muliakan nama Tuhan, kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada Tuhan. Ini semua kasih anugerah-Mu, ini semua kebaikan-Mu yang Kau berikan buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Bapa yang baik seperti-Mu, yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebelum kami lebih lanjut Tuhan, untuk kami menyembah Engkau, bersuka cita mulia nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, menaikkan doa-doa kami pada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa gereja-Mu di tempat itu semakin naik Tuhan. Biar menjadi dampak Tuhan bagi kota kami, bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Kau berkati Tuhan. Untuk jiwa-jiwa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk memenuhi Tuhan kursi-kursi Tuhan tempat ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau terus memberkati gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Simpson Wiwitan beserta Ibu Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati Tuhan Gembala kami Tuhan. Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan terus Tuhan. Terus Tuhan lewat pelayanan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan ekstra Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Biar lewat pelayanannya Tuhan, kami percaya menjadi dampak buat semuanya Tuhan. Bagi gereja-gereja Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan, kedua anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan, aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, Kau berbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, buat pemimpin gereja-gereja kami Tuhan, baik dari pusat Tuhan, BPP Tuhan, baik dari daerah BPW Tuhan, BPD Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan. Bila lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan, gereja-gereja dapat maju Tuhan. Jiwa-jiwa dapat dimenangkan Tuhan. Kami percaya diselamatkan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Apa yang visi misinya Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyertai Tuhan. Aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Purwokerto. Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berikan keamanan, kesejahteraan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan segala apapun Tuhan, bencana apapun dalam nama Yesus Tuhan. Biar Kau yang selalu menyertai Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan segala apapun Tuhan yang bukan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia Tuhan. Baik Bapak Presiden beserta wakilnya Tuhan dan jajarannya Tuhan sampai ke bawahnya Tuhan. Kami percaya Kau yang selalu melindungi, memberkati Bapak Presiden kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik Tuhan. Kami percaya berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati kota kami Purwokerto Tuhan. Kau berikan keamanan, kesejahteraan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota kami menjadi kota yang terus Tuhan maju Tuhan, berkembang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Bupati kami Tuhan. Kau berkat kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan Tuhan di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan, Kau berkati Tuhan tempat ini Tuhan, Moro Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan.
Kau berikan Tuhan, Moro ini Tuhan terus berkembang maju Tuhan. Saya percaya Tuhan, Kau yang selalu memberkati Moro ini Tuhan. Biar Moro dapat terus Tuhan dipenuhi Tuhan dengan masyarakat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat persembahan kami ya Tuhan yang sudah kami berikan Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, Kau perbuat berhasil Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga berkati Tuhan para pengelola persembahan ini Tuhan. Berikan kekuatan hikmat-Mu Tuhan. Belalah persembahan kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah siap doa-doa kami pada Engkau Tuhan. Oh, pada pagi hari ini kami rindu menyembah, mengucap syukur pada Engkau. Inilah siap kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Kau sungguh baik Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Kau Tuhan. Punya Bapa yang baik seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada ya Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
hamba yang berkenan selalu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, yes Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi. Angkat suara kita, katakan Kau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh kami ada sebagaimana ada Tuhan. Ya pada pagi hari ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, Kau baik buat kami, Engkau sungguh baik buat kami. Yesus Tuhan, angkat suara kita sembah Dia lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan pada pagi hari ini, mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih, makasih Tuhan, makasih buat anugerah-Mu, makasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana. Ini semua kasih anugerah-Mu, ini semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, ingin menyembah Kau lebih lagi Tuhan.
suara kami dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Karena sebab Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau Allah yang maha agung dan mulia Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu mengiring Kau Tuhan seumur hidup kami. Siap kami Yesus Tuhan. Cuma saja katakan mengikut Yesus. Mengikut. Jemaat saja semua bangkit berdiri, katakan dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Lebih lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengingat
dan hidup bersukacita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikannya saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah, dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorakan haleluya. Sama katakan masuk hadirat Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikannya saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Yang terakhir katakan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Katakan lebih lagi, banyak yang kau lakukan. Pujian ini banyaklah, banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku,
ya Tuhan. Katakan banyaklah, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhan. Katakan banyaklah, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Banyaklah, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagi. Saya rindu yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Yang pria saat katakan dengan pujian ini, yang pria saja. Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhan. Katakan sama-sama, tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Katakan lebih lagi, tiada Allah, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Banyaklah, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku bagiku, ya Tuhan. Bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kau sangat baik buat kami. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ingin menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk dengan hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Yes Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku.
padamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Yes Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan bahkan ketika Engkau berdiam dalam kehidupan kami dapat dipakai untuk menjadi bukti kebesaran-Mu, kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memakai setiap kehidupan kami. Orang yang mungkin dipandang bukan apa-apa, tapi kami tahu Tuhan, kehidupan kami berharga di mata-Mu. Dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Tuhan, kami berdoa. Kami sungguh-sungguh minta pengurapan Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekali lagi kehidupan kami dapat dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami ada dalam satu pengurapan yang sama-sama boleh menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan buat kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan supaya kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baru kenal, selamat datang di GBI Ebenezer. Kita bisa bertumbuh bersama-sama dan kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari sama-sama hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul hari ini adalah Natal adalah momen memberi. Bisa minta tolong? Udah ada si PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bersama-sama tentang Natal adalah momen memberi gitu ya. Kenapa saya beri judul ini? Karena saya mulai melihat pergeseran dari Natal awal gitu ya dengan Natal zaman sekarang gitu ya. Natal awal awal-awal pertama kali gitu ya Natal itu ada. Arti Natal itu kalau menurut bahasa aslinya Natal itu adalah kelahiran. Jadi kita memperingati, kalau kita memperingati Natal, kita memperingati sebuah kelahiran gitu ya. Kita memperingati sebuah kelahiran. Biasanya memang memperingati sebuah kelahiran tentu saja akan ada sukacita gitu ya. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang gembira gitu. Nah, tapi pada waktu Natal pertama itu, nanti kita akan lihat sebenarnya kondisinya kayak apa. Karena sangat berbeda jauh dengan kondisi Natal zaman sekarang gitu ya. Kondisi Natal zaman sekarang itu semuanya serba enak, serba nyaman, pokoknya serba menyenangkan gitu ya. Walaupun awal bulan ini kita sempat dikejutkan dengan bom bunuh diri gitu ya. Tapi itu juga tidak terlalu mempengaruhi yang sampai gimana banget gitu ya, karena itu bisa langsung ditangani. Jadi kita ngerasa gini, oh Natal yang sekarang ini aman, Natal yang sekarang ini menyenangkan, Natal yang sekarang ini penuh dengan sukacita. Dan Natal itu identik dengan apa sih? Biasanya Natal zaman now, boleh dilihat Natal zaman now? Ini pemikiran saya ya, Natal zaman now itu identik dengan baju baru, kado, parcel. Bener gak sih? Bener ya? Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi begini, yang saya ingin sampaikan adalah tidak ada yang salah dengan Natal dengan identik dengan baju baru, kado, parcel. Nggak ada yang salah. Sekali lagi, saya mau bilang nggak ada yang salah. Tetapi apa yang diajarkan oleh dunia ini zaman sekarang, itu bukan lagi memberi, tapi ambil. Saya diingetin kata ini, kalau bahasa Inggris bilang get sama give, itu sama-sama G sih depannya gitu. Tapi beda arti. Dua-duanya tuh depannya G, yang satu get, yang satu give. Depannya G, tapi beda jauh banget. Nah, konsep Natal di zaman sekarang, zaman now itu konsep get. Get buy one get one gitu ya. Apalagi besok itu besok itu Harbolnas, hari belanja nasional di bulan yang luar biasa gitu ya. Dan kemudian
pakai hari belanja juga gitu ya, 12-12, diskonnya banyak gitu ya. Beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 2, beli 2 dapat 2 tambah kresek 1, 3. Tidak ada yang salah dengan jualan di bulan Natal, tapi gini, yang saya mau ingatkan kita adalah Natal itu bukan get, tapi give. Amin. Lagi ya, Natal itu konsep kita bukan get, tapi give. Nah, kenapa? Karena begini, kita akan lihat kisah-kisah yang banyak ini. Kisah-kisah yang banyak. Nah, itu ada 4 kisah yang ada di sana. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu Saudara baca sendiri di rumah ya, karena ini satu paragraf, jadi satu perikop, yaitu mulai dari kisah Maria, kisah Yusuf, kisah gembala-gembala, sama kisah orang Majus dari timur. Ini semua kisah diceritakan di Alkitab. Nah, kita akan lihat kisah-kisah ini satu persatu. Panjang gak apa-apa ya? Hari ini dengerin khotbahnya panjang gak apa-apa ya? Gak apa-apa? Coba bilang sama teman sebelahnya, panjang gak apa-apa kan khotbahnya kan? Bilang gitu. Gak buru-buru kan? Bilang sama teman sebelahnya. Gak buru-buru kan? Hari ini kita mau bahas 4 kisah ini loh. Gak apa-apa kan panjang ya? Gak apa-apa? Oke? Deal? Oke. Kita akan membahas kisah-kisah ini yang walaupun sebenarnya kita udah tahu kisahnya gitu ya. Kisah Maria, kisah Yusuf, kisah gembala, kisah orang Majus dari timur. Nah, kisah-kisah ini menceritakan orang-orang yang terlibat di dalam Natal yang pertama. Betul ya? Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam Natal yang pertama. Dan Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih waktu kita baca ayat-ayat ini di Natal yang pertama itu, mereka bukan get, tapi give. Satu hal yang sangat luar biasa, dan kita akan lihat tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah Natal yang pertama. Dimulai dari yang ini, pertama kali. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Nah, tentu saja ini berkaitan dari yang 4 kisah itu, ini diikat jadi satu dengan satu simpul tokoh. Kalau saya boleh bilang tokoh gitu ya, tokoh yang pertama ini. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 berkata begini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kemudian. Nah, di sana Gabriel itu kemudian bertemu dengan Maria gitu ya, dan kemudian semua diceritakan di sana. Itu kisah tentang Maria. Tapi ada satu hal yang begitu saya lihat ini, saya bilang begini, inisiator dari gift, inisiator dari Natal yang pertama itu adalah Allah. Allah. Jadi tokoh yang pertama dia adalah Allah. Dan kita akan lihat Allah itu nanti ada Allah Bapa dan Allah Anak yang terlibat di sana. Kita akan lihat Allah Bapa sebagai inisiator pertama dari karya Natal. Nah, kita bicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah Allah yang memberi teladan dari gift ini. Benar-benar keteladanannya itu kalau saya boleh bilang keteladanan yang sangat besar. Kenapa? Karena Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini ayat yang kita tahu. Mungkin ada beberapa di antara kita menghafal ayat ini. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa memberikan apa yang diberikan? Anaknya yang tunggal. Saya punya anak 2, udah besar-besar.
anak saya sakit aja sedikit, saya bingung setengah mati. Saya masih ingat banget pada waktu anak saya yang pertama pergi ke Jakarta karena dia harus kuliah. Waktu pertama kali pergi, karena pergi sama papinya, saya masih santai-santai. Masih it's okay, masih no problem, masih tidak kerasa apa-apa. Saya masih bisa ketawa-ketawa. Tapi pada waktu dia pulang sama papinya, sudah menyelesaikan semua dan waktunya dia masuk ke kampus, mau masuk ke kampus, dia mau gak mau harus balik lagi ke Jakarta. Waktu dia balik lagi ke Jakarta, papinya nganter sendirian. Foto di stasiun. Saya tahu sih, cuma dari, kan kita anterin sampai stasiun. Habis sampai stasiun dia naik kereta, di sana dia dijemput sama saudaranya. Saya tahu sih, dia nggak sendirian banget gitu. Nggak sendirian banget. Foto-foto saya masih bisa ketawa-ketawa di stasiun. Wah, Cici dadah, peluk-peluk dadah. Kita bikin pakai, kalau dulu kan nggak ada reels ya gitu, dulu kan paling cuma kayak bumerang gitu. Oke dadah. Udah begitu anaknya pergi, kami pulang ke rumah. Udah sampai di kasur, tiba-tiba saya bilang gini sama suami, kok dada kok sakit ya? Dada sakit ya? Saya bilang gitu. Pak Simpson bilang, enggak apa-apa. Dia lus-lus dada saya gitu. Waktu dia lus-lus dada saya nggak bisa tahan. Saya nangis dan itu hampir ada kali setengah jam saya nangis. Cuma nangis doang isinya. Itu cuma nganter dia pergi kuliah. Tapi Bapak Ibu Saudara coba bayangin deh. Bapak di surga, dia relakan anaknya turun ke atas bumi ini. Buat apa? Apakah Bapak nggak tahu akhir cerita dari Yesus? Bapak nggak tahu akhir cerita dari Yesus, Bapak tahu akhir cerita dari Yesus. Lahir, senang sih, wah kesukaan. Kalau sekarang, zaman sekarang kesukaan bagi dunia. Tapi zaman dulu nggak ada perayaannya. Udah lahir di tempat yang susah. Lahir, begitu lahir, akhir hidupnya di mana? Digantung di atas kayu salib. Tahu nggak semua kisah itu? Tahu, Bapak kita tahu. Waktu saya antar anak saya kuliah, ke stasiun maksudnya, saya tahu ujungnya dia akan sukses bawa pulang ijazah, karena kuliah selesai kan pulang ijazah. Tapi Allah Bapak, dia tahu, dia antar anaknya. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Tapi apakah kemudian dia berkata begini, jangan nak, gak boleh pergi ya. Apakah dia lakukan itu? Enggak. Dia tidak lakukan itu. Yang dia lakukan justru, dia berikan anaknya yang tunggal. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 dia berkata begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia enggak sayangin anaknya, dia berikan anaknya buat kita. Karena begitu dia mengasihi setiap kita yang duduk di tempat ini. Kalau dia saja sudah relakan anaknya yang tunggal, apalagi yang menjadi kebutuhan kita, apalagi yang menjadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang kita rancangkan, maka semuanya Tuhan akan nyatakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kita gak perlu takut memasuki tahun 2023 nanti. Walaupun kata Mama Loren katanya gelap, gak apa-apa karena yang ngegantiin Mama Loren nanti besok Mama Lemon. Dia bisa mencuci semua noda bahkan sampai minyak-minyak. Ini kenapa jadi iklan sih ya kan? Oke. Tapi
Mari kita lihat Allah kita, Bapa kita sebagai inisiator yang pertama, dia memberi. Yang berikutnya, yang terlibat langsung di dalamnya adalah Allah anak. Allah anak. Ini satu paket lengkap. Saya sangat bersuka cita karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Bukan cuma Bapa yang mengasihi kita, tapi Allah anak yang mau bekerja sama dan kemudian mau memberikan dirinya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia korbankan dirinya. Dia mau turun ke atas bumi ini. Dia yang Allah, dia yang luar biasa, dia yang punya kesetaraan dengan Allah itu. Jadi bisa bayangkan betapa dahsyatnya dia, tapi kemudian dia bilang begini, oke, aku mau turun jadi manusia, aku mau menyelamatkan manusia, aku mau terlibat dalam karya penyelamatan yang memang sudah dirancangkan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dia yang punya kesetaraan aja mau merelakan dirinya. Kadang-kadang kita gak mau melepaskan ego kita untuk ikut Tuhan. Iya Pak ya? Kita lebih dari Allah. Coba bilang sama teman sebelahnya, kita gak lebih dari Allah ya. Bilang teman-teman sebelahnya, kita gak lebih dari Allah ya. Bilang teman-teman sebelahnya, kita gak lebih dari Allah ya. Jadi kalau Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang begini, ayo lepaskan egomu untuk kamu bisa ikut aku. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar lepaskan ego kita. Untuk kita belajar mengikut apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Oke. Yang kedua, yang terlibat dalam tokoh Natal yang tadi dibilang gift. Kisah Maria dan Yusuf. Apa yang mereka berikan? Apa yang mereka berikan? Oh, ini tokoh utama yang Tuhan pakai dalam peristiwa kelahiran Yesus. Apa sih yang mereka berikan? Oke, kita lihat dari Maria. Maria, Lukas pasal yang pertama ayat 34 bilang begini, kata Maria kepada malaikat itu. Nanti Bapak Ibu Saudara sekali lagi baca sendiri kisah ini di rumah. Dan kemudian kita akan lihat ayat 34 ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah Maria ini waktu didatengin malaikat tuh langsung bilang begini, salam hai engkau yang dikaruniai katanya. Wah, siapa yang senang dengar gini, salam hai engkau yang dikaruniai. Siapa yang senang? Siapa yang mau terima kasih karunia Tuhan? Siapa yang mau dapat kasih karunia Tuhan yang besar? Semua mau, karena memang siapa sih yang gak senang gitu ya, dapat kasih karunia yang besar. Maria itu begitu masuk, salam hai engkau yang diberi kasih karunia. Wih, hati besar, ya Pak ya. Senang banget jadi Maria. Tapi kemudian habis itu ada perintah. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini jadi persoalan. Ini jadi persoalan. Kenapa? Karena Maria kemudian tanya, gimana mungkin terjadi, aku kan belum bersuami. Pesannya, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Tiba-tiba mengandung tuh kan bingung ya kan, gak ada suaminya.
Zaman dulu itu resiko mengandung gak ada suami itu gak kayak sekarang. Resiko mengandung gak ada suami zaman sekarang itu begitu dia tahu dia mengandung, dia langsung foto alatnya, test packnya, ceklik, langsung posting. Ya enggak? Ya kan? Posting. Viral. Wih, luar biasa. Congratulate ya. Selamat ya. Mau punya baby, selamat ya. Orang tua zaman dulu waktu saya masih kecil, kalau ada orang yang mengandung gak pakai suami diomel-omelin, digebuk-gebukin gitu ya. Tapi kalau orang tua zaman now, begitu anaknya hamil, gak ada suaminya, it's okay. Kita besarkan anak itu bersama-sama ya. Zaman dulu masih diomelin, zaman sekarang diterima, zaman dulu diomelin. Tapi tahu Bapak Ibu, zaman perjanjian di mana Maria itu hidup, resikonya apa? Resikonya mati. Ulangan 22 ayat 23 bilang begini sampai 24. Ulangan 22 sampai ayat 23 sampai 24 bilang begini. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Ini pas banget kan sama Maria kan? Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak teriak-teriak. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, jadi bisa bayangkan kondisi ketika dia menerima perintah. Apa yang Maria berikan? Dia berikan hidupnya. Dia berikan hidupnya. Jadi jaminan. Aku mau mengandung dan aku percaya Tuhan akan nyatakan kuasanya. Walaupun saya diancam hukuman mati. Kita belum sampai dihukum mati untuk datang ke gereja. Kita masih cuma paling dibully datang ke gereja. Tapi kadang-kadang kita sudah gak mau datang ke gereja. Tapi hari ini ingat baik-baik, Natal yang pertama. Ancamannya hukuman mati. Tapi dia tetap lakukan karena dia mau melihat kemuliaan Allah. Amin. Saya percaya kita semua yang duduk di tempat ini juga mau melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi di depan, kalau Tuhan bilang lakukan, mari kita belajar lakukan. Yang berikutnya Yusuf. Yusuf ini ceritanya ada di Matius. Matius pasal yang pertama, itu cerita, ada satu perikop tentang cerita Yusuf. Waktu dia tahu Maria ini hamil, bisa bayangan gak rasanya dia kayak apa? Bapak-bapak, cowok-cowok di sini bisa kebayang gak orang yang sudah tunangan sama kita tiba-tiba hamil? Padahal kita tidak pernah lakukan, kira-kira rasanya kayak apa? Enggak ada yang ngerasain apa-apa ya? Hah? Enggak ada yang ngerasain apa-apa ya? Baik-baik aja semua, oke. Bagus, good job, gitu? Hah? Apakah kita akan berkata good job? Bagus, keren kamu. Ada yang bilang begitu? Hah? Rasanya gimana? Rasanya kayak itu ya, kayak lagu dangdut ya? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakit banget ya kan? Yusuf pun merasakan hal yang sama, saya yakin. Kenapa? Karena dia kemudian mengambil keputusan untuk apa? Dia bilang begini, aku akan menceraikannya diam-diam. Dia sakit. Dia merasakan hal itu.
Tapi kemudian dia berkata, aku akan menceraikannya diam-diam. Di sana ditulis, karena Yusuf orang yang tulus hati, maka dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Supaya apa? Supaya satu, Maria gak dibunuh. Yang kedua, supaya dia lepas juga. Supaya gak sakit hati. Tapi kemudian pada satu malam, malaikat datang kepadanya dan berkata, gak usah dicerain. Anak itu adalah Yesus. Anak dari Roh Kudus. Dan dia kemudian melanjutkan apa yang menjadi rencananya. Bahkan dia mengorbankan apa yang menjadi kebutuhannya. Selama Maria mengandung, dia tidak memaksakan apa yang menjadi hak dan kebutuhan sebagai seorang pria yang dewasa. Dia menjaga Maria dengan penuh kesungguhan sampai Maria melahirkan. Saya yakin dan percaya penguasaan diri dari seorang yang bernama Yusuf ini luar biasa, dan kasihnya kepada Maria itu sangat luar biasa. Di tengah-tengah dia merasakan sakit, tapi dia tidak marah, dia justru melindungi Maria. Dan ketika anak itu lahir, Yusuf memberi nama Yesus. Apa yang dia berikan? Oh, dia berikan bahkan perasaannya, berikan hidupnya, berikan kasihnya untuk ada di dalam karya penyelamatan yang Tuhan rancangkan buat setiap kehidupan kita. Jangan kira loh, orang kan suka bilang begini kan, laki-laki itu suka gak punya perasaan. Ya kan yang perempuan-perempuan, setuju gak ibu-ibu? Laki-laki itu gak punya perasaan. Tapi saya sering ngobrol sama suami bilang gini, jangan pikir suami gak punya perasaan, suami itu punya perasaan. Iya juga sih ya, kadang-kadang kita perempuan karena kita ngerasa laki-laki gak punya perasaan, kita main enaknya aja. Tapi laki-laki juga punya perasaan. Kenapa? Karena dia juga manusia ya kan. Nah, karena dia punya perasaan, jadi kita harus hargai perasaan seorang pria. Dan Yusuf memberikan perasaannya, memberikan bahkan gini, kebutuhannya bahkan. Dia memberikan kasihnya. Untuk apa? Untuk mensukseskan karya penyelamatan yang Tuhan rancangkan bagi umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari apa yang tadi barusan diceritakan ini, memberi itu bukan hanya sekedar materi. Untuk bertemu dengan Tuhan, bahkan bukan cuma materi, tapi banyak hal yang bahkan kita bisa berikan. Apa yang kita bisa punya, itu kita bisa berikan untuk Allah kita. Yang berikutnya, yang ketiga, yang ada di dalam karya penyelamatan, yaitu gembala dan orang Majus. Nah, gembala itu dicatat dalam Lukas pasal yang kedua ayat 16 sampai 17 yang ada di sini. Saya akan baca sampai ayat yang ke-19. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menyumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang berarti yang ada di tempat itu orang sedikit apa orang banyak? Orang banyak yang pasti. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, waktu saya masih kecil, tokoh ini kan sering diceritain ya kan? Tokoh ini sering diceritain. Jadi fragmennya Maria Yusuf bawa bayi, Yusuf berdiri di samping kanannya, masuk gitu ya. Terus taruh bayi di palungan, terus kemudian Marianya duduk, Yusufnya tetap berdiri, semuanya begini kan, betul nggak? Terus datanglah gembala-gembala dan domba-dombanya, ya kan? Yang datang dulu adalah malaikat. Malaikat kemudian berdiri di samping kanan dan samping kiri. Tangannya gini. Bisa kebayang gak sih? Kebayang ya? Bayang. Terus gak lama datanglah gembala-gembala. Gembalanya berapa orang?
Gembalanya berapa orang? Berapa? 3, ya kan? Ada gembala 3 orang dan kemudian kemudian duduk di sampingnya. Semuanya begini juga. Ada domba-dombanya ngikutin. Ya kalau gerejanya rada besar, sekolah minggunya agak banyak, pakai domba lah ya. Pakai domba ya. Anak-anak juga sih, cuma pakai baju domba. Kemudian duduklah di sana. Nah, diceritakan gembala itu pakaiannya sederhana. Ya Pak ya? Kenapa? Karena memang bukan orang kaya. Yang jadi gembala kan gak kayak zaman sekarang. Gembalanya itu punya kandang yang banyak, semuanya pakai mesin, gak ada yang begitu. Gembalanya zaman dulu itu semuanya bawa tongkat dan membawa domba-dombanya ke padang. Bawa domba-dombanya ke padang. Digembalakan. Nah, apa sih yang dikasih sama gembala-gembala ini? Kita mengharapkan apa dari gembala-gembala? Materi kah? Nggak bisa. Kita mengharapkan materi dari gembala. Tapi Bapak Ibu, waktu gembala ini mereka duduk di padang dalam kondisi mungkin agak putus asa karena pada waktu itu masa penjajahan. Bangsa Romawi keadaannya sulit, membelit kehidupan mereka. Di tengah-tengah mungkin mereka agak ngantuk-ngantuk. Ada malaikat Tuhan yang membawa kabar sukacita. Dan kemudian ini yang mereka lakukan. Mereka berani tinggalkan. Mungkin mereka cuma orang upahan. Tidak tertutup kemungkinan mereka memang punya juga. Tapi mungkin mereka adalah orang upahan. Mereka berani tinggalkan. Untuk apa? Untuk bertemu Yesus. Hal yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang mengikat kehidupan kita. Tuhan gak mau ada apapun yang mengikat kehidupan kita. Mungkin bukan materi. Mungkin bukan materi yang mengikat kita. Tapi mungkin yang lain. Tapi dengar baik-baik. Kalau Tuhan berkata, tinggalkan itu. Untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita belajar sama seperti gembala. Yang berani tinggalkan itu. Memberikan hidupnya untuk ketemu dengan Yesus. Amin. Amin. Dan kemudian apa yang gembala-gembala ini lakukan? Dia berani menceritakan. Dia berani menceritakan apa yang didengarnya. Dan semua orang itu menjadi heran katanya. Walaupun kemudian Maria menyimpan semuanya dalam hatinya. Ayat 20 dari Lukas itu berkata begini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Saya yakin dan percaya apa yang dia bisa berikan. Dia bisa memberikan kesaksian dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami tentang semua kebaikan ketika mereka bertemu dengan Yesus. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalau kita berpikir begini, oke, Natal adalah momen memberi, apa yang saya bisa berikan ya? Apa yang ada pada kita? Mari berikan, mungkin. Kita gak punya apa-apa. Tapi sama seperti gembala, kita bisa memberikan kesaksian kita. Kita bisa memberikan hidup kita. Kita bisa memberikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Itu kita bisa lakukan. Amin. Nah, orang kaya yang diceritakan di dalam Alkitab, yang terlibat dalam karya Yesus, karya kelahiran Yesus, ini adalah orang Majus. Tapi saya mau bilang begini, orang Majus ini bukan cuma kasih harta kekayaannya. Coba lihat,
Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-1 tuh bilang begini, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datang dari timur, itu bukan perjalanan singkat. Kalaupun singkat secara peta, tapi pada zaman dulu kan gak ada pesawat. Ya enggak? Zaman dulu gak ada pesawat, zaman dulu semuanya harus melewati jalan darat. Dan perjalanannya bukan perjalanan yang singkat. Mereka rombongan. Walaupun zaman dulu sekali lagi kalau anak kecil itu, orang Majusnya berapa? Gembalanya 3, orang Majusnya 3. Karena bawa emas, kemenyan, dan mur, jadi 3 lah, gampang gitu ya. Terus didandanin, paling ganteng sendiri. Pokoknya kalau jadi orang Majus tuh paling ganteng sendiri. Karena bajunya udah paling bagus, dikasih mahkota-mahkota gitu ya. Pokoknya paling ganteng sendiri. Bawa emas, kemenyan, dan mur. Tapi ini rombongan orang Majus, orang pinter. Orang-orang yang kalau di bahasa Inggris dikatakan wise men, orang-orang berhikmat. Orang-orang yang meneliti segala sesuatu. Biasanya orang yang meneliti itu orang yang gak mau pergi kemana-mana. Tapi orang Majus ini, ketika dia melihat bintang dari timur, dia mau bergerak, dia mau berangkat. Untuk apa? Untuk ketemu Yesus. Perjalanannya jauh, enggak masalah. Ketemu Raja Herodes yang jahat, it's okay, hajar. Pokoknya saya tahu di mana Yesus ada. Jadi sebelum mereka mempersembahkan hartanya, apa yang dipersembahkan? Hidupnya, waktunya, kepintarannya dia bawa untuk ketemu Yesus. Dia bawa semuanya buat ketemu Yesus. Dan kemudian setelah perjalanan yang panjang itu, barulah mereka mengeluarkan perbendaharaannya. Emas, kemenyan, dan mur. Bukan harta yang biasa. Karena emas yang mereka bawa itu mahal. Kemenyan yang mereka bawa itu pun mungkin bukan kemenyan yang cuma 1 ons. Tapi mungkin 1 peti mereka bawa. Tapi berapapun mereka bawa untuk Tuhan. Jadi kita bisa mulai memberi hari ini. Sekali lagi, memberi bukan hanya bicara soal materi. Coba ingat-ingat, dari perjalanan dari awal sampai tadi barusan terakhir orang Majus. Kita membahas materi di mana? Cuma di paling ujung, yaitu orang Majus. Itu termasuk. Tapi kita lihat dari awal. Ada kasih yang diberikan, ada inisiatif yang diberikan, ada hidup yang diberikan, ada waktu yang diberikan, ada apapun yang coba kita lihat dalam kehidupan kita. Kita punya semuanya. Amin. Amin. Gereja ini membutuhkan kita semua. Untuk apa? Terlibat dalam pembangunan. Pembangunan apa? Membangun gereja ini. Bukan membangun hanya sekedar fisik. Tetapi membangun jemaat untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan itu membutuhkan kita semua, keterlibatan kita yang ada di tempat ini. Betul?
Betul? Kita gimana caranya? Oh, kita bisa WhatsApp teman kita yang hari ini tidak hadir. Kita bisa ingatkan rekan-rekan kita untuk setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita bisa lakukan itu? Bisa. Buat orang-orang yang kita tahu ternyata dia membutuhkan kata-kata kekuatan. Kita bisa bilang sama dia dan berkata, kamu tahu Yesus lakukan sesuatu dalam hidupku, maka Yesus akan lakukan sesuatu juga dalam hidupmu. Kita bisa katakan itu? Yes, kita bisa katakan itu. Kita bisa lakukan apa saja. Untuk apa? Untuk membangun gereja ini bertumbuh di dalam kedewasaan Kristus. Amin. Dan kita bisa mulai memberi hari ini. Kenapa? Karena jangan sampai Natal menjadi momen untuk kita ambil, tapi untuk kita memberi. Sama seperti Natal yang pertama. Semua tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, mereka memberi, maka kita pun belajar memberi. Amin. Mau lakukan firman Tuhan? Yang mau bisa lambaikan tangan, yang mau mari bangkit berdiri bersama-sama, yang mau mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Lord, I give you my heart. Ngomong secara pribadi dengan Tuhan hari ini. Tuhan, kalau di Natal yang pertama, semua tokonya memberi. Hari ini Tuhan, ini kan momen Natal Tuhan. Ini bulan Desember, ini momen Natal Tuhan. Tuhan, aku mau kasih hidupku buat Tuhan. Aku mau kasih hatiku untukmu Tuhan. Aku mau kasih kepintaranku mungkin. Aku mau kasih seluruh apa yang aku punya. Tuhan, aku mau terlibat dalam karya besar yang Tuhan rancangkan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena karya Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Ketika gerejanya bertumbuh menjadi dewasa, gereja itu akan Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa. Dan saya yakin dan percaya kita semua rindu. Kita semua dan gereja ini dipakai untuk menjangkau banyak jiwa. Gak bisa cuma satu orang, gak bisa cuma bapak pendeta yang di sini, gak bisa cuma ibu pendetanya yang di sini, gak bisa. Karya penyelamatan butuh banyak orang, dan itu membutuhkan setiap kita yang duduk di tempat ini. Amin. Yuk katakan bersama. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
jalan-jalan-Mu menjadi jalan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu merancangkan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biar menguatkan kehidupan kami untuk kami terlibat dalam apa yang menjadi karya keselamatan, karya penyelamatan yang besar bagi seluruh umat manusia Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau berikan apa yang kami punya, meneladani apa yang sudah Tuhan dan orang-orang yang dipakai dalam Natal yang pertama sudah teladankan. Kami mau lakukan hal yang sama. Apapun yang kami punya, kami mau belajar memberi mulai dari hari ini. Karena itu Tuhan ingatkan setiap kehidupan kami, apa yang kami harus lakukan dan kami harus kerjakan. Karena mungkin kami harus memberikan pikiran kami, sumbangsi pikiran, sumbangsi tenaga kami Tuhan, sumbangsi hidup kami yang lain Tuhan, kepintaran kami apapun Tuhan, perhatian kami apapun Tuhan, karena kami tahu kami bisa lakukan semuanya itu Tuhan. Kami bisa lakukan bersama dengan Tuhan dan kami bersyukur karena Tuhan yang memakai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali kepada seluruh kegiatan dan aktivitas kami, ingatkan terus dimanapun kami berada, kami tetap dapat dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kehidupan kami. Karena itu kami angkat tangan kami terima segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis indah dan intim dengan kuasa Roh Kudus, dan tangan kanan Tuhan yang perkasa yang memegang kehidupan kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang gilang gemilang. Kami berjalan melalui api, kami tidak akan dihanguskan, kami akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan, karena Tuhan yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom, bersama saya Vanessa, saya akan membawakan pengumuman untuk satu pekan ke depan. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bergabung ibadah bersama kami di GBI Ebenezer. Kami informasikan untuk jadwal ibadah kami. Ibadah Raya dan Ibadah Ekits diadakan setiap pukul 10 pagi di Moromo lantai 3. Dan ibadah Youth and Teens diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore di Moromo lantai 3. Terkhusus untuk minggu ini, ibadah Youth and Teens akan mengadakan Natal. Ibadah WBI dilaksanakan hari Selasa pukul 10 pagi di Moromo lantai 3. Untuk wanitanya Allah, jangan lupa hadir di ibadah ini ya. Di hari Selasa dan hari Kamis diadakan intensif musik pukul 6:30 malam di Moromo lantai 3. Untuk intensif kali ini difokuskan untuk latihan Natal. Jadi, untuk para pelayan Natal wajib hadir. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu pukul 6 sore di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Untuk minggu ini menara doa disertai dengan pengurapan untuk seluruh panitia dan pelayan Natal wajib hadir. Natal telah tiba. Mari bersama-sama kita rayakan Natal dengan penuh sukacita. Berikut rangkaian Natal GBI Ebenezer. Natal Ekits diadakan pada hari Jumat 16 Desember pukul 4 sore di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. Buat adik-adik, papa, mama, jangan lupa ajak teman-teman atau saudara semua untuk datang di Natal Ekits kali ini ya. Natal Ikom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember pukul 5 sore di wilayah masing-masing. Natal Youth and Teens diadakan pada hari Minggu 18 Desember pukul 4 sore di GBI Ebenezer Moromo lantai 3. E-Sport Badminton setiap hari Minggu pukul 6 sore sampai 10 malam di Smash Badminton Center. Demikian informasi untuk satu minggu ke depan. Jangan lupa follow akun media sosial GBI Ebenezer di bawah ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mohon minta waktunya sedikit. Setelah acara kita selesai, ibadah kita selesai, diumumkan bagi setiap seluruh umat Tuhan bahwa di belakang ruangan gereja kita telah tersedia photo booth sebagai rangkaian dalam acara Natal kita. Dan Bapak Ibu Saudara, photo booth yang sudah tersedia, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri mulai hari ini setelah ibadah selesai. Dan nanti akan ada price list yang sudah disiapkan. Baik, Bapak Ibu bisa lihat di layar, seperti itu dekorasinya. Nanti setelah ini Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan nanti take fotonya akan dilaksanakan pada saat Natal Kids sampai dengan tanggal 25. Jadi pada hari ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Baik, seperti itu saja. Dan Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk tidak jepret-jepret dulu foto booth yang sudah tersedia, karena memang belum selesai. Dan nanti pada saatnya kita akan sama-sama berfoto sesuai dengan pendaftaran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan ketika Bapak Ibu Saudara mendaftar. Dan juga pada siang hari ini Open PO yang sudah dibuka di minggu yang lalu dapat diambil setelah selesai ibadah raya, dan ada banyak aneka jajanan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu dapat nikmati. Dan jangan lupa untuk kembali membayar yang belum membayar. Kemudian apa lagi ya, price list tadi sudah semuanya, dan ini adalah laporan keuangan dari Panitia Natal. Pemasukan sebesar 12.867.000, dan sementara kebutuhan Natal kita adalah 24.994.000. Untuk itu per hari ini masih ada kekurangan sebesar 12.127.000 rupiah. Dan kita sama-sama percaya bahwa itu semuanya akan tertutupi sampai pada harinya nanti, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, saudara. Demikian seluruh informasi untuk satu pekan ke depan. Saya percaya selamat ulang tahun kepada saudara kita Mike Daud Nyoto Raharjo pada hari ini 11 Desember 2022. Mike adalah pemain musik kita. Nanti kita juga akan sama-sama berdoa untuk hambanya ini, Bapak Daud Nyoto Raharjo. Ya, Mike bisa maju ke depan, nanti Bapak Gembala akan berdoa buat Mike dan juga setiap kita. Untuk itu saya ajak kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menopang kehidupan Mike Daud Nyoto Raharjo. Ada lagi mungkin yang hari ini ulang tahun tapi tidak terdetek hari ini? Ada? Kalau ada boleh maju sekalian didoakan. Udah ada? Nggak ada. Ayo kalau nggak ada kita angkat tangan kita bersama-sama. Selama ini kita diberkati dari awal sama Mike gitu ya. Kita ketemu luar biasa, dan kita diberkati oleh Mike dengan permainan keyboardnya dan juga beberapa bagian dari multimedia. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini ada anak kami, sahabat kami, teman kami Tuhan yang berulang tahun, Mike Daud. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau izinkan kami bersama-sama dengan dia, kami yakin percaya bukan satu kebetulan, tetapi Allah telah menetapkan hatinya untuk bersama-sama dengan kami. Karena itu dalam sukacitanya kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Mike di dalam anugerah Tuhan yang hari ini berulang tahun. Tangan kuasa-Mu terus menjamah kehidupannya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Engkau berikan kepada dia talenta yang khusus, kami percaya kalau dia sedang kembangkan terus, Allah berkenan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Engkau tambahkan lagi karunia dan talenta-talenta yang baru untuk dipakai bagi alat kemuliaan Tuhan.
di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kami telah diberkati dengan semua apa yang menjadi talenta dan karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Karena itu kami melepaskan berkat sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus pakai dia dalam kehidupan kuliah sekolahnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang terus tuntun dalam upaya pencarian hikmat, pengetahuan, nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Mike dalam tangan kuasa-Mu, masa depannya ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan kemurahan Tuhan menyertai seluruh kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk foto booth. Dapat mendaftarkan diri di nomor WhatsApp gereja atau sekretariat. Tuhan Yesus memberkati.